Ini ada beberapa pembahasan soal, ada induksi matematika, determinan, adjoint, dan transformasi ya. Transformasi itu ada rotasi, ada dilatasi ya. Ini dulu yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Oke. Nah, ini soal yang pertama. Buktikan dengan induksi matematika bahwa n pangkat 3 plus 2n habis dibagi 3 untuk setiap n bilangan asli ya. Nah, di sini ya maksudnya apa? Di sini kita mau disuruh membuktikan bahwa rumus n pangkat 3 tambah 2n ini selalu habis dibagi 3 dengan catatan n itu bilangan asli ya. Oke, ada 3 langkah pembuktian induksi matematika. Langkah pertama, akan dibuktikan bahwa n sama dengan 1 itu habis dibagi dengan 3. Kita ambil salah satu ya, tidak hanya 1, bilangan asli yang lain juga boleh, 3 juga boleh, 4 juga boleh ya. Lalu yang kedua, n sama dengan k itu sebagai asumsi bahwa apabila n sama dengan k itu sudah dianggap benar. Nah, langkah ketiga, untuk n sama dengan k tambah 1. Nah, masing-masing langkah tersebut akan saya jabarkan pada pembahasan nomor 1 ini. Oke, baik. Itu langkah pertama. Ya, n itu sama dengan 1. 1 kan termasuk bilangan asli. Atau kamu ambil 2 boleh, 3 boleh, terserah. Ya, yang jelas bilangan asli. Nah, ini akan ditunjukkan bahwa kita substitusi n sama dengan 1 ini ke rumus akan habis dibagi 3. Kita substitusi n pangkat 3 ditambah 2n sama dengan, nah n-nya semua digantikan dengan 1. 1 pangkat 3 plus 2 kali 1 sama dengan 1 pangkat 3 itu adalah 1 ditambah 2 kali 1, 2 sama dengan 3. Nah, 3 ini sudah cukup jelas habis dibagi 3. Itu langkah pertama. Nah, langkah kedua ini adalah sebagai asumsi di mana n itu sama dengan k. Kita substitusikan ke rumus ya, ditambah 2n sama dengan, setiap n digantikan dengan k, maka hasilnya menjadi k pangkat 3 plus 2k, atau bisa kita tuliskan k pangkat 3 plus 2k. Nah, ini sebagai asumsi ya, hipotesis, dianggap benar ini habis dibagi 3. Oke. Nah, langkah ketiga itu adalah n sama dengan k tambah 1. Langkah pertama tadi n sama dengan 1, langkah kedua n sama dengan k sebagai asumsi, langkah ketiga n sama dengan k tambah 1 ya. Maka kita substitusikan ke rumus, setiap n digantikan dengan k tambah 1, maka ini hasilnya menjadi k plus 1 dipangkatkan dengan 3 plus 2k plus 1 sama dengan, nah ini k plus 1 dipangkatkan dengan 3, hasilnya adalah k pangkat 3 plus 3k kuadrat plus 3k plus 1 plus, ini langsung saja kita kalikannya 2 kali k, itu 2k, 2 kali positif 1 ya, positif 2. Oke. Nah, inilah hasil daripada penjabaran k plus 1 pangkat 3 ya. Maka ini kan dapat kita jumlahkan. Nih, ini juga dapat kita jumlahkan ya. Maka hasilnya menjadi k pangkat 3 plus 3
kuadrat plus 5 ya, 5K plus 3 ya. Ini dia. Nah, supaya mengarah kemari ya, ada baiknya ini tidak usah kita jumlah tadi ya. Ini ada baiknya tidak usah kita jumlah. Maka ini K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 5 ini tadi tidak usah kita jumlah ya, supaya mengarah kemari. 3K plus 2K plus 3 ya. Nah, ini kan K pangkat 3 plus 2K sebagai asumsi. Ini ada 2K. Maka kita dekatkan ya, kita dekatkan menjadi K pangkat 3 plus 2K plus 3K kuadrat plus 3K plus 3 ya. Nah, ini sebagai asumsi. Asumsi bahwasanya benar dapat dibagi 3 ya. Nah, ini dapat kita tuliskan menjadi K pangkat 3 plus 2K plus, ini 3-nya dikeluarin ya, 3 kali K kuadrat plus ini K plus 3. Nah, jelas di sini dapat dibagi dengan 3 ini sebagai asumsi ya. Ini sebagai asumsi dapat dibagi 3, sedangkan ini adalah kelipatan 3. Kenapa saya katakan kelipatan 3? Ini kan sudah dikalikan dengan 3. Tentu ini adalah kelipatan 3 dan habis dibagi 3. Oke. Jadi terbukti bahwa N pangkat 3 plus 2N habis dibagi 3. Itu untuk nomor 1. Ini soal nomor 2 tentang matriks ya. Diketahui matriks A ordo 2 kali 2 ini elemennya, dan B ordo 2 kali 2 ini elemennya. Pertanyaannya, tentukan A determinan dari A transpose, B determinan dari A inverse, C determinan dari hasil perkalian A matriks B ya. Oke, baik, langsung saja kita bahas yang A determinan dari A transpose ya. Ini langsung saja, ini A ya, kita transpose, baris jadi kolom, kolom jadi baris, itu otomatis ya. Kita pakai satu aja, kolom jadi baris ya. Maka 4, 3 itu adalah kolom menjadi baris. 4, 3. 2, 2 itu adalah kolom 2 menjadi baris 2. Oke ya, kita cari determinannya ya. Masih ingat nggak? Elemen pada diagonal utama itu dikalikan 4 kali 2 itu 8, dikurangkan dengan elemen pada diagonal kedua dikalikan ya. Perkalian elemen pada diagonal kedua, 3 kali 2 6 sama dengan 2. Itulah jawaban untuk yang A. Yang B, yang B itu adalah determinan A inverse ya. A inverse, masih ingat nggak rumus inverse ya? Rumus inverse itu adalah 1 per determinan A lalu adjoint A dikalikan ya. Itu rumus A inverse. Oke. Nah, determinannya kita cari dulu dari A ini ya. Determinannya, maka determinan A itu sama dengan nih 4 kali 2 ya, itu 8 dikurang 3 kali 2 itu 6. Maka determinan A itu adalah 2 ya. Adjointnya masih ingat nggak adjointnya? Apa adjointnya? Adjoint A ya, elemen pada diagonal utama tukar tempat ya. 4 ditempati oleh elemen 2, 2 ditempati oleh elemen 4 menjadi 2, 4. Lalu elemen pada diagonal lainnya itu dikali negatif 1. Negatif 1 kali 2 itu negatif 2. Negatif 1 kali 3 itu negatif 3.
Ini dia ya. Nah, dengan demikian sudah dapat kita gunakan rumus inverse-nya ya. Maka ini sedikit kita batasi ya. Maka A inverse, determinan dari A inverse sama dengan 1 per det A itu adalah 2 dikali adjoint A ini 2, negatif 2, negatif 3, 4 ya. Kita kalikan. Ini determinan ya. Determinan setengah kali 2, 1. Setengah kali negatif 2, negatif 1. Setengah kali negatif 3, negatif 3 per 2. Setengah kali 4 itu 2. Determinankan ya. Maka kita determinankan 2 kali 1 itu adalah 2 dikurang negatif 3 per 2 kali 1, negatif 1. Berarti itu adalah 3 per 2. Nah, 2 dikurang 3 per 2 itu adalah 1 per 3, 1 per 2 ya. 1 per 2. Oke. Itu untuk yang B ya. Itu yang B. Sekarang yang C. Itu yang C. Ya. Determinan hasil kali matriks A dengan matriks B ya. Determinan AB. Langsung saja determinan matriks A itu adalah 4, 2, 3, 2. Matriks B itu adalah negatif 3, 3, negatif 3, 4 ya. Nah, maka kita kalikan 4 kali negatif 3, negatif 12 ditambah 2 kali negatif 3, negatif 6 ya. Selanjutnya 4 kali 3 itu 12 ditambah 2 kali 4 itu 8. Selanjutnya baris 2 kolom 1. 3 kali negatif 3 itu negatif 9 ditambah 2 kali negatif 3 itu negatif 6. Selanjutnya baris 2 kolom 2. 3 kali 3 9 tambah 2 kali 4 8. Determinankan ya. Maka negatif 12 tambah negatif 6 itu adalah negatif 18. 12 tambah 8 itu adalah 20. Negatif 9 tambah negatif 6 itu adalah negatif 15. 9 tambah 8 itu adalah 17. Nah, maka hasil kalinya untuk menemukan determinannya adalah diagonal utama kita kalikan negatif 18 dikali 17 itu adalah sekitar negatif 306. Ini bukan determinan lagi ya, langsung saja hasil determinannya ya. Negatif 18 kali 17 itu adalah negatif 306 dikurang negatif 15 kali 20 itu adalah negatif 300 ya. Sama dengan ini negatif jadi positif. Negatif 306 ditambah 300 ya. Sama dengan negatif 306 tambah 300 itu adalah berapa? Iya, negatif 6. Oke. Itu untuk nomor 2. Untuk nomor 3, diketahui matriks A ini ordo 3 kali 3 ya, elemennya dapat jelas dilihat ya. Pertanyaannya, tentukan adjoint dari matriks A tersebut ya. Untuk mencari adjoint itu adalah transpose dari matriks kofaktor. Untuk mencari kofaktor itu adalah dari matriks minor ya, matriks minor. Oke, maka dapat kita cari ya pembahasannya. Untuk mencari minor 11 ya, minor 11, determinan setelah menghilangkan baris 1 kolom 1 ya, berarti 5 4 1 2. 5 kali 2 10. 10 dikurang 4 kali 1 4, berarti 10 kurang 4 itu 6
ya. Lalu minor 1 2 ya, baris 1 kolom 2. Maka baris 1 kolom 2 yang dihilangkan, baris 1 kolom 2. Maka determinannya adalah 2 kali 2 4 dikurang 3 kali 1 4 kurang 3 1 ya. Minor 1 3, baris 1 kolom 3 yang dihilangkan. Maka tinggal 2 5 3 4. Kita temukan determinannya adalah 2 kali 4 8 dikurang 3 kali 5 15. 8 kurang 15 itu adalah negatif 7 ya. Sekarang minor 21, baris 2 kolom 1 yang dihilangkan. Maka tinggal elemennya 4 3 4 2. Kita cari determinannya. 4 kali 2 8 dikurang 4 kali 3 12. 8 kurang 12 itulah negatif 4. Minor 22, baris 2 kolom 2 yang dihilangkan. Nih. Maka tinggal 1 3 32. Kita cari determinannya. 1 kali 2 2 dikurang 3 kali 3 9. 2 dikurang 9 itu adalah negatif 7. Minor 23 ya, baris 2 kolom 3 yang dihilangkan. Maka tinggal 1 4 3 4. Kita cari determinannya. 1 dikali 4 4 dikurang 3 kali 4 12. Maka 4 kurang 12 adalah negatif 8. Selanjutnya minor 3 1, baris 3 kolom 1 yang kita cari, yang kita hilangkan maksud saya ya. Nih baris 3 kolom 1. Maka tinggal 4 3 5 1. Kita cari determinannya. 4 kali 1 4 dikurang 5 kali 3 15. 4 kurang 15 itu adalah negatif 11. Minor 32, baris 3 kolom 2 yang dihilangkan. Maka elemennya tinggal 1 3 2 1 ya. Kita cari determinannya. 1 kali 1 1 dikurang 2 kali 3 6. 1 dikurang 6 adalah negatif 5. Minor 33 ya, baris 3 kolom 3 yang dihilangkan nih, yang dihilangkan. Maka elemennya tinggal 1 4 2 5. Kita cari determinannya. 1 kali 5 5 dikurang 2 kali 4 8. 5 kurang 8 negatif 3. Nah, inilah hasil daripada minor ya, minor. Maka kofaktornya adalah K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, K33 ya. Ini dia. Maka kita bentuk ke dalam bentuk kofaktornya. Rumus kofaktor masih ingat nggak ya? Minus 1 pangkat I plus J kali determinan minor I ke J ya. Ini untuk mencari kofaktor I ke J ya. Tapi langsung saja ya. Langsung saja kita gunakan di sini tanda positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif ya. Nih kita gunakan tandanya ya. Tanda daripada kofaktor dari mana itu? Ini ya, saya beritahu beberapa caranya. Ini kan IJ nya kan berarti 1 1, berarti pangkat 2. Maka negatif 1 pangkat 2 itu kan positif 1, berarti positif di sini. Nah, ini kenapa negatif? Ini kan I-nya 1, J-nya 2. Berarti kalau dijumlah ganjil. Ya, negatif 1 kalau pangkat ganjil, berapapun itu pangkat ganjilnya, yang jelas hasilnya negatif. Maka
langsung saja kita kalikan. Ya, K11 positif berarti sini 6. Ya. K12 nih negatif berarti negatif 1. Ya. K13 ini positif. Nih. Berarti sini negatif 7. K21 ini negatif 4. Di sini negatif. Negatif berarti positif 4. K22 negatif 7. Ini positif berarti di sini negatif 7. K23 negatif 8. Ini negatif berarti negatif positif. K31 negatif 11. Sini positif. Positif kali negatif. K32 negatif 5. Sini negatif. Maka jadi positif. K33 ini negatif 3. Ini positif. Maka ini adalah negatif. Sehingga join daripada matriks A itu adalah transpose dari matriks kofaktor ya. Kolom jadi baris. Nih kolom 1 jadi baris 1. Kolom 2 jadi baris 2. Kolom 3 jadi baris 3. Nah, itulah jawaban untuk nomor 3. Nah, ini nomor 4. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A yaitu 3 negatif 4 sebesar 110 derajat terhadap pusat P21. Nah, ini dilanjutkan lagi, dirotasikan kembali lagi ya. Dilanjutkan dengan rotasi sebesar 70 derajat terhadap titik pusat P21 ya. Nah, ini ada 2 kali rotasi sebesar 110 derajat dan 70 derajat. Dengan catatan titik pusat rotasinya sama. Ya, jadi tidak berpengaruh ya, tinggal kita lanjut aja ya. Atau dengan kata lain, kita jumlah aja nih sudutnya. 110 dijumlahkan dengan 70 derajat berarti 180 ya. Nah, ini searah putaran jarum jam ya. Searah putaran jarum jam. Maka rumusnya adalah ini X aksen Y aksen. Ini maksudnya bayangan ya. Sama dengan ini sudah langsung saya bentukkan matriksnya ya. Langsung saya tuliskan bentuk matriks dari cos. Ini kan tadinya kan cos alfa tambah beta. Ini negatif sin alfa tambah beta. Ini sin alfa tambah beta. Cos alfa tambah beta. Jadi langsung saja saya tuliskan hasilnya ya. Cos 180 ya, itu adalah negatif 1. Sin 180 itu 0. Lalu di sini sin 180 itu 0. Lalu di sini cos 180 negatif. Langsung saja saya tuliskan ya. Nah, sedangkan P dan Q ini itu adalah titik pusatnya ya. PQ itu adalah titik pusatnya ya. Sedangkan XY itu adalah titik A. Oke, langsung saja kita bahas ya. Sama dengan negatif 1, 0, 0, negatif 1. X-nya itu adalah 3. Y-nya itu adalah negatif 4. Dikurang. P-nya itu 2. Q-nya itu 1. Plus PQ berarti 2, 1 ya. Ini menggunakan matriks ya. Nah, ini langsung saja negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikali 3 kurang 2 itu 1. Negatif 4 kurang 1 itu adalah negatif 5. Plus 2, 1. Ini kita kalikan. Baris 1 kali kolom ya. Negatif 1 kali 1. Negatif 1. Ditambah 0 kali negatif 5. 0. Berarti negatif 1 tambah 0. Negatif 1. Lalu baris 2 kolom 1. 0 kali 1. 0. Tambah. Negatif 1 kali negatif 5. 5. Berarti 0 tambah 5. 5 ya. Dijumlahkan dengan 2, 1. Sama dengan negatif 1 tambah 2. Itu adalah 1. 5 tambah 1 itu adalah 6. Ya.
Ini ada ya, hasil bayangannya. Ya. Oke, inilah nomor 4. Ini soal yang terakhir ya, nomor 5 tentang dilatasi ya. Dilatasi itu adalah perkalian. Nah, ini soalnya tentukan persamaan bayangan ya. Bayangan garis 2x dikurang 3y sama dengan 7 jika didilatasikan dengan faktor skala negatif 3 dan pusat dilatasi P adalah negatif 1 dan 2 ya. Nah, ini adalah PQ-nya. Ini PQ-nya ya. Dan K-nya itu adalah ini faktor skalanya. Jadi kita substitusi saja ya. K-nya negatif 3. Ini adalah XY dikurang P-nya itu negatif 1 dikurang Q-nya itu adalah 2 di 2 plus P negatif 1 Q 2 sama dengan negatif 3 X dikurang negatif 1 berarti X tambah 1 Y kurang 2 plus negatif 1 2. Ini langsung saja kita kalikan ya. Negatif 3 kali X tambah 1 berarti negatif 3X ditambah negatif 3 ya. Negatif 3 kali Y kurang 2 berarti negatif 3Y plus 6 ditambah negatif 1 2 sama dengan, ini kita jumlah aja ya, negatif 3 plus negatif 1 negatif 4. Ini kurang 4 aja saya buat ya. Nah, ini 6 plus 2 8 berarti negatif 3Y plus 8. Nah, ini X aksen, Y aksen. Maka untuk yang pertama ya, X aksen sama dengan negatif 3X dikurang 4. Ini kita cari X sama dengan ya. Ini kita pindah. Negatif jadi positif berarti 3X sama dengan negatif X aksen dikurang 4. Maka X sama dengan negatif X aksen kurang 4 per 3. Ini untuk X yang akan kita substitusikan kemari ya. Kita cari Y nya. Y aksen sama dengan negatif 3Y plus 8 ya. Kita cari Y sama dengan ya. Maka ini negatif pindah jadi positif, 3Y sama dengan negatif Y aksen plus 8. Maka Y sama dengan negatif Y aksen plus 8 per 3. Oke, ini kita substitusi ke soal nih ya. Nih, sehingga 2X 2 kali nih ya, negatif X aksen kurang 4 per 3. Nih, negatif X aksen kurang 4 per 3 dikurang 3 kali Y nya ini negatif Y aksen plus 8 per 3 ya. Maka negatif Y aksen plus 8 per 3 sama dengan 7 ya. Ini kita kalikan. 2 kali X negatif X aksen kurang 4 berarti negatif 2X aksen kurang 8 per 3. Ini bisa ya kita habis 1 ya. Sehingga negatif negatif positif Y aksen negatif positif itu adalah negatif 8 sama dengan 7 ya. Nah, semua dikali 3. Ini menjadi negatif 2X aksen dikurang 8 plus 3Y aksen dikurang 24 sama dengan 21. Maka ini hasilnya negatif 2X aksen plus 3Y aksen sama dengan 21 ditambah 8 ditambah 24. Nih, pindah ruas ya. Pindah ruas. Sehingga hasilnya menjadi negatif 2X aksen plus 3Y aksen sama dengan
21 tambah 8 29 tambah 24 itu 53. Jadi persamaannya ya setelah didilatasikan dengan faktor skala negatif 3 dan pusat dilatasi itu negatif 1, 2, itu hasilnya adalah negatif 2x plus 3y sama dengan 53 ya. Oke, baik. Demikianlah pembahasan beberapa soal mengenai induksi matematika, matriks, transformasi, dan satu lagi itu adalah join ya, matriks dia termasuk join ya. Oke, baik, terima kasih, selamat belajar.